Memang, kondisi surat utang dengan yield rendah ini terjadi karena emang global likuiditas luar biasa ya. Jadi kita tahu itu misalnya Sentral Bank Amerika, The Fed ya, melakukan ekspansi likuiditas ya, balance sheet-nya dulu hanya, di bawah, 3 triliun US dollar, sekarang Mhm. menjadi 7 triliun US dollar. Bahkan kalau dilihat di tahun 2008 ya, itu hanya nggak sampai 1 triliun US dollar, hanya sekitar 800 miliar dolar. Jadi ekspansi likuiditasnya itu dalam 10 tahun terakhir ini memang sangat luar biasa, khususnya terjadi ketika penyebaran wabah COVID luar biasa itu di market crash Maret April kemarin itu sangat luar biasa. Bukan hanya Amerika, tapi juga dilakukan oleh Sentral Bank Eropa, ya, kemudian juga oleh bank sentral lain negara maju seperti Jepang, Kanada, jadi merata seluruh dunia gitu ya. Dan Mhm. belakangan ya termasuk oleh pemerintah kita sendiri, oleh Bank Sentral Indonesia sendiri ya. Jadi kalau kita lihat itu dulu yang aktif pembeli surat utang negara di Indonesia ini salah satu drivernya terutama itu adalah investor asing ya. Dari bulan Mei, Juni sampai sekarang itu driver yang paling aktif membeli surat utang negara atau surat berharga negara adalah Bank Indonesia dan bank Oke. komersial. Oke, Pak Siswa, ini sampai kapan sih yang Anda lihat begitu, dilihat dari sisi, likuiditas yang rendah juga makanya risk appetite ini makanya banyak yang masuk begitu ya dan harga SBN juga cukup tinggi. Anda lihat tren ini akan terjadi sampai, kapan begitu? Apakah memang appetite atau risk appetite dari masyarakat masih akan terus berada di risk appetite yang memang masih ingin memilih atau masuk SBN gitu ya, risk appetite yang masih, rendah begitu ya, atau lebih aman lah, lebih konservatif ya, lebih moderat gitu ya, compare untuk masuk ke agresif ke saham gitu, seperti apa Pak Siswa? Memang dalam kondisi ekonomi resesi orang sangat khawatir investasi di instrumen yang beresiko seperti saham gitu ya. Jadi mereka akan lebih memilih instrumen yang dianggap jauh lebih aman, yaitu surat utang negara, apalagi bila surat utang negaranya imbal hasilnya tinggi. Nah, secara historis memang secara nominal surat utang negara Indonesia ini imbal hasilnya sekarang relatif sangat rendah gitu ya. Walaupun ya sama seperti waktu baru dapat upgrade dari S&P di tahun 2017 itu terendahnya sekitar 6%, sekarang juga 6,2%. Jadi sudah Mhm. historis rendah. Tapi yang harus diingat ya di global itu yang lain itu jauh lebih rendah lagi gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat misalnya di tetangga kita ya, misalnya Thailand, Malaysia itu di Thailand hanya 1,5%, di Malaysia tidak sampai 3%, Berarti Filipina Anda paling lihat, pasar 3,1%. Indonesia khususnya ini masih akan lebih kompetitif gitu ya, compare dengan negara peers-nya ya Pak Siswa? Iya, sejauh ini kita dibandingkan dengan ASEAN, tapi kan orang bilang ini beda ratingnya gitu ya. Mhm mhm. Katakanlah kita bandingkan dengan negara-negara yang sama ratingnya gitu ya, India, Meksiko gitu ya, yield kita masih jauh lebih tinggi, sedikit lebih tinggi ya. Oke. Kemudian beban hutang kita, jadi kalau kita bilang beban hutang kita mengkhawatirkan ini, hampir 40% PDB, 38% kalau nggak salah pengumuman terakhir ya. Mhm. Tapi negara lain itu sudah banyak yang di atas 50%. Jadi ini utang pemerintah kita bicara ya. Ya ya. 50, 60, 70% itu biasa di negara luar. Nah, kalau kita jadi kalau 40 tinggi tapi masih lebih rendah dari orang lain. Nah, dalam hal investor global itu dia akan mencari relatif gitu ya. Oke. Jadi kita relatif imbal hasil lebih tinggi walaupun historis kita sudah rendah, kemudian relatif fundamentalnya lebih baik ya. Jadi wajar bila memang tertarik ke kita. Nah, gitu ya. Oke. Memang satu isu di kita lah adalah current account deficit. Nah, ini yang Mhm. dan gejolak nilai tukar kita yang biasa jauh lebih tinggi daripada negara lain gitu.